banyak orang yang berpikiran buruk tentang orang timur. Karena apa? Karena orang nggak bisa ngebuktiin langsung ke sana bang. Karena harga tiket pesawat mahal bang. Coba kasih turun harga tiket pesawat, orang bisa bakalan buktiin seramah apa orang timur. Mereka tuh siap mati bang untuk kita bang, kalau kita tuh deket sama mereka gitu loh. Seramah itu, sebaik itu orang-orang sana. Ketika aku volunteer sana, mereka tuh udah nganggap kayak anak kan bang, kayak anak sendiri gitu loh. Udah nggak ada kayak ini kayak turis. Mereka tuh anggap itu kayak keluarganya sendiri itu. Apapun mereka kasih. Yang bikin aku sampai di titik sekarang lah ya doa orang tuaku gitu. Ketika aku setiap hari nelfon orang tuaku 5 kali, ibaratkan 5 kali orang tuaku ngedoain aku bang. Semakin banyak orang tua ngedoain aku, semakin amalan aku dilancarin gitu loh. Banyak orang bilang tuh, ketika kita naik gunung sama orang, kita tuh pasti bakalan langsung jadi keluarga bang. Karena kita nggak ada jaringan, nggak ada megang HP gitu. Paling megang HP untuk ngerekam sesekali doang gitu. Jadi serunya naik gunung tuh itu bang. Jadi semua orang tuh harus nyobain naik gunung, serius dah. Kebanyakan orang sekarang itu gagal konten karena ketika dia bikin 1-2 konten udah nggak rame, dia nggak mau bikin lagi. Yang harusnya dia lakukan adalah bikin aja, jangan pikirin view. Yang bakal ngejawab itu semua waktu gitu loh bang. Karena kalau dari awal kita udah mikirin duit, udah dari awal kita mikirin view, nggak akan ada habisnya. Kita nggak akan bisa memenuhi ekspektasi kita sendiri gitu loh. Semua itu yang bakal jawab waktu gitu loh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Ada temanku sendiri, Ejak. Halo abang, akhirnya jadwalnya cocok. Akhirnya jawabannya cocok karena teman-teman harus tahu nih orang sibuk banget. Kayak dia kalau keluar kota, keluar negeri itu bisa sebulan 2 bulan. Dan alhamdulillah akhirnya aku bisa ngebuk jawab Ejak hari ini Alhamdulillah. di Suara Berkelas. Ejak, aku tahu kamu punya audiens yang besar sekali ya. Alhamdulillah. Tapi belum tentu audiensnya adalah audiens Suara Berkelas. Dan Betul. aku mau kamu menyapa audiens Suara Berkelas. Siapa Ejak dengan bahasa yang mudah dipahami. Halo teman-teman Suara Berkelas semua, aku adalah Ejak, anak daerah dari Pekanbaru. Mungkin gak ada yang tahu ya Pekanbaru ya. Kadang ketika aku bilang Pekanbaru, orang tuh pasti bilang Pekanbaru di mana, di Kalimantan ya, di Sulawesi ya gitu. Padahal Pekanbaru di Sumatera, di Riau gitu. Jadi aku adalah salah satu kreator di daerah Pekanbaru yang sekarang udah merantau ke Bandung. Nah, begitu bang kurang lebih. Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Karena aku itu kontennya kan traveling ya sekarang ya. Ketika di Bandung lingkungannya itu ini bang, suportif semua. Aku gugup banget sumpah. Maaf ya bang. Nggak apa. Jadi aku gugup banget, ini pertama kalinya ini. Ketika aku diundang Bang Bilal ke Suara Berkelas tuh kayak aku langsung, ini beneran aku diundang gitu, dari semua bintang tamu yang ada gitu. Nah, kenapa Bandung? Karena di Bandung itu bang, karena aku kontennya traveling ya. Ketika aku mau bikin campaign atau kerjaan itu tuh ada Ciwidey, terus ada kayak Lembang dan lain-lain. Jadi deket ketika aku mau bikin campaign atau kerjaan gitu. Dan ketika aku dulu sempat tinggal di Jakarta juga 1 tahun, tapi nggak cocok. Karena ketika aku ada kerjaan atau lain-lain itu tuh susah bang. Harus ke Bogor kan jatuhnya kan. Karena kan nggak ada yang hutan atau gunung dan lain-lain gitu kan. Jadi aku lebih memilih untuk tinggal di Bandung karena aku bisa dapat semuanya di sana gitu loh. Dan nggak macet. Dan nggak macet. Betul. Aku tertarik undang Ejak ke sini karena banyak teman-teman di sana yang kalau punya banyak uang ya, punya banyak rezeki, itu mereka langsung mikirnya, aku pengen jalan-jalan ke luar negeri. Tapi Ejak adalah salah satu temanku yang justru pengen banget mengelilingi Indonesia dulu gitu. Dan kamu banyak ke kota-kota di Indonesia yang bahkan aku sendiri gak pernah dengar nama kota itu bener. gitu ya. Pertanyaan simple, kenapa Indonesia dulu? Dan ada gak cerita menarik dari kota-kota yang bahkan kita gak pernah dengar gitu? Ya. Kenapa Indonesia? Karena kalau bukan kita siapa lagi bang? Karena kayak ibaratkan untuk sekarang kebanyakan konten kreator itu pasti keluar negeri kan, nggak salah. Tapi kan setiap orang punya pasarnya masing-masing kan. Kalau aku lebih pengen, aku lebih mengeksplor Indonesia dulu. Karena dari segi pertama budget murah, nggak semuanya budgetnya murah ya. Terus yang kedua kayak Indonesia tuh kaya banget gitu. Karena aku udah jalan ke beberapa negara, kayak dari segi underwater ya, dari segi underwater tuh Indonesia tuh nomor 1 menurut aku di dunia bang. Kenapa? Karena aku pernah ke Zanzibar ya waktu pada saat itu sama teman-temanku, sama Bang Sadam, sama Bang Dimas gitu kan. Ketika di sana kita diving sama lumba-lumba dan aku ngeliat underwater tuh kayak karangnya nggak ada sama sekali bang, cuman pasir putih gitu doang. Tapi ketika aku diving di Indonesia, karang kita tuh juara nomor 1 di dunia serius. Apalagi kayak Raja Ampat, Wakatobi, Banda Neira, terus di Ternate, Labuan Bajo banyak banget. Underwater Indonesia tuh juara banget. Terus kayak pulau-pulau di Indonesia itu masih banyak bahkan yang orang jarang dengar. Kayak yang terakhir nih ya, aku tuh ke Pulau Sabu. Oke. Di otak orang kan Sabu itu ini ya, Iya, Sabu. kayak ibaratkan Sabu kan. Sedangkan di Indonesia itu ada Pulau Sabu. Itu Bang Sadam udah kesana kemarin, yang dia aku udah nonton di podcast kan, dia bilang ke Labamaja. Itu tuh jarang banget orang tahu. Dan itu tuh feelsnya tuh nggak kayak di Indonesia sama sekali bang. Dan kayak pada saat aku kesana, ini beneran di Indonesia ya gitu.
kayak itu tuh kayak kalau diiniin ke di tempat di luar negeri tuh kayak Kazakhstan lah jatuhnya. Iya. Ada salah satu tempat di Kazakhstan apa gitu namanya, itu tuh percis banget kayak di sana gitu. Terus kayak yang kedua ada satu pulau namanya itu Nucha Molas. Nucha Molas. Ya, itu tuh pulau itu ada di Flores, di NTT. Tepatnya itu ada di seberang di seberang Werbo. Nah, jadi di Nucha Molas ini pulaunya itu identik dengan kayak putri tidur, Bang. Jadi Nucha Molas itu julukannya itu Nucha artinya perempuan, Molas itu cantik. Oke. Jadi pulau yang cantik gitu. Nah, pada saat aku ke sana apa namanya ini? Pada saat aku ke sana itu akomodasi itu masih susah. Jadi aku sama temanku itu ke sana pakai kapal nelayan. Pada saat aku ke sana, aku bikin video, ternyata orang baru kaget, oh ini di Indonesia ya gitu. Nah, pada saat aku ke sana pulau itu rame, Bang, dan sampai sekarang ketika aku datang ke pulau itu lagi, orang-orang sana tuh sangat-sangat berterima kasih sama aku gitu. Jadi aku tuh happy banget ketika setiap balik ke sana, Mas ini ya ada dia bawa tamu nih gitu kan. Ini loh yang ramein pulau kita gitu. Jadi kayak harunya tuh beda gitu, Bang. Kayak kesenangan aku tuh beda gitu. Ketika orang-orang sana membanggakan aku sama orang-orang luar. Kayak ketika ada YouTuber atau konten kreator yang datang, dia akan selalu membanggakan aku ke orang-orang kayak ini loh yang bikin pulau kita ramai gitu. Kayak titik kesenangan tuh beda banget serius ketika aku ke sana tuh. Wow. Dan aku ke sana tuh udah hampir lebih 5 kali lah gitu kan. Dan yang kedua apa yang ketiga gitu pada saat aku ke sana, itu tuh aku volunteeran, Bang, di sana, Bang. Jadi aku tuh biasanya kalau trip ketika aku udah berkesan sama satu tempat itu, aku pasti akan balik lagi dan aku akan volunteeran di sana gitu. Kebetulan aku tuh punya teman dokter. Nah, aku ngajak beberapa teman-temanku yang dokter, terus beberapa teman-teman kreator yang lain untuk datang ke sana, kita lelang barang-barang kita berbagi untuk orang-orang di sana, entah itu anak kecil atau warga-warga di sana gitu loh. Kadang kan pulaunya ini kecil dan masih di luar jangkauan pemerintah kan. Ya. Nah, kalau bukan kita siapa lagi gitu loh, Bang. Wow. Mantap. Tapi pertanyaan simple, Jak. Gak murah, Jak, tiket domestik. Benar. Apalagi tadi kamu bilang ke timur gitu ya. Benar. Aku pulang ke Aceh aja harganya 3-4 jutaan gitu. Benar. Mungkin ke timur juga harga yang sama gitu. Benar. Nah, kenapa aku lebih memilih ke daerah timur atau Indonesia? Karena ketika kita ngonten atau ketika kita traveling, kita kan harus ngeluarin modal kan. Ya. Sama halnya kayak orang jualan gitu, Bang. Ya. Ya aku harus ngeluarin modal juga untuk mendapatkan engagement atau insight gitu loh. Maka itu aku ini, aduh aku grogi lagi. Gak apa aman. Maka itu aku lebih memilih Indonesia karena kadang nilai jual Indonesia tuh lebih ini, Bang, lebih mahal. Kenapa? Karena ketika aku ngupload konten tentang Indonesia itu tuh lebih relate bagi orang-orang daripada orang ngupload ke konten luar negeri itu. Sesimpel nih aku ngupload ke Bromo, orang-orang bisa ke Bromo kan. Yeah. Jadi orang-orang tuh akan nyari info tentang Bromo apa segala macam, nyarinya ke aku gitu. Oh, oke. Ketika luar negeri semua orang bisa ke Eropa. Kasih simpel gini deh, semua orang bisa ke Eropa, tapi nggak semua orang bisa ke Nucha Molas atau ke Sabu gitu loh, Bang. Aku sendiri belum pernah dengan Nucha Molas Nah. gitu. Apalagi Pulau Sabu gitu. Ya, Tapi dampaknya Ejak ke Nucha Molas itu banyak juga berarti YouTuber atau teman-teman lain yang akhirnya datang dan semakin gencar promosinya Nucha Iya, Molas itu gitu benar. ya. Sampai familiar akhirnya. ya. Bahkan kayak sampai sekarang tuh biasa kan kalau Labuan Bajo tuh tripnya, Bang, jualan trip orang-orang tuh cuman sailing atau mentok-mentok Werebo. Sekarang udah sepaket Werebo sama Nucha Molas karena Oke. dia berseberangan jadi sepaket. Oke. Tapi pertanyaan simpel, apakah di Nucha Molas itu tuh ada kayak teman-teman yang jual souvenir, apakah teman-teman yang kayak jual makanan dan minuman, apa ada akhirnya karena mereka aware, wah tiba-tiba udah ramai pendatang nih. Pada saat pertama kedua aku datang belum. Tapi sekarang bahkan orang-orang sana udah menyiapkan kuda. Wih. Udah ada yang jualan, udah ada ojek, sekarang udah banyak kapal yang datang ke sana gitu. Itu aku seneng banget ketika ngelihat perkembangan itu gitu loh, Bang. Dan karena di sana penginapan belum ada yang terlalu proper ya. Bahkan warga-warga sana menyewakan rumahnya untuk dipakai sama turis gitu loh. Jadi dapat impactnya juga mereka gitu loh. Mereka masakin, mereka dapat ini, mereka jualan makanan, mereka dapat ini, mereka pakai ojek, dapat ekonominya kebantu lah gitu. Tapi kan waktu itu kamu jalan masih dengan kapal nelayan kan? Berarti sekarang tetap dengan kapal nelayan? Tetap dengan kapal nelayan tapi udah lebih proper. Oke. Iya. Karena kayak ibaratkan pada saat itu kapal nelayan itu kapal nelayan biasa. Tapi kalau sekarang udah ditaruh atap, udah dikasih kursi gitu, Bang. Udah dibikin nyaman lah untuk tamu gitu. Iya. Ya. Dan pada saat itu pada saat kami ke sana, pada saat aku ke sana sama temanku, nelayan tuh si warga lokal tuh belum ngerti. Tapi kalau sekarang ketika ke sana dia ngerti nih, kita kapal ngarah ke sini ya, spot-spot orang konten tuh di sini gitu. Spot orang bikin video atau foto-foto tuh kebanyakan di sini gitu. Jadi mereka tuh sekarang udah lebih aware gitu. Spot-spot mana aja yang ketika tamu datang mereka maunya kemana aja gitu. Kamu kan dari
Indonesia bagian barat ya. Ya. Tapi kamu pengen lebih explore ke Indonesia bagian timur gitu ya. Iya. Apakah karena keindahan alamnya atau apa? Yang pertama karena keindahan alamnya. Yang kedua karena aku senang sama orang-orang timur, Bang. Kayak ketika aku sana tuh aku ngerasa pulang, serius. Ketika aku datang ke sana tuh kayak karena kan aku kerjanya di media sosial ya, Bang. Ketika aku di Bandung atau di mana, orang tuh menganggap aku sebagai influencer. Tapi ketika aku di sana aku dianggap sebagai orang biasa. Aku dianggap sebagai teman saudara gitu. Senang banget aku ketika ke sana gitu. Wah, aku belum pernah sih emang spesifik mau jalan ke Indonesia Timur gitu dan hopefully setelah kita ngobrol seperti ini ada teman-teman yang termotivasi juga, Iya. termasuk aku yang oke, next trip kemana pelan-pelan Indonesia bagian timur gitu. Karena orang semua bakal pakai opsi Bali, Labuan Bajo gitu. Banyak banget bagian timur yang belum kita explore ya. Hai warga berkelas, buat kamu yang punya jasa konsultasi atau mau buat jasa konsultasi tapi masih ribet banget chat-chatin satu persatu, aku relate banget karena aku pernah di posisi itu ya. Capek, pusing, harus cari hasil transfer, di ghosting, reschedule terus. Ini yang bikin aku gak fokus dengan pekerjaan utamaku gitu. Tenang, kalau kamu lagi di fase itu juga sekarang, aku punya solusi simple yang bisa bantu kamu beresin masalah ini. Yes, LinkedIn appointment. Kamu tinggal bikin halaman, booking, atur jadwal kosong, durasi sesi, harga, sampai detail layanannya. Calon klien tuh tinggal pilih jadwalnya, bayar dan semuanya langsung tercatat rapi. Jadi kamu tuh gak perlu lagi jadi admin, dadakan setiap harinya. So, kalau kamu punya jasa konsultasi, mentoring, kelas private, atau sesi one-on-one, appointment di LinkedIn itu bisa bikin proses booking kamu jauh lebih profesional. Simple dan gak bikin kamu pusing. Tunggu apa lagi? Langsung cobain sekarang. Apakah ada cerita menarik lainnya, Jack, yang bisa kamu share ke kita? Baik itu dari sisi kamu bermimpi ke tempat itu, baik itu ketika kamu ke sana, banyak hal yang bisa kamu dapat di pelajaran hidup kamu gitu. Kalau dari aku tuh, Bang, ada satu quotes yang aku selalu pegang sampai sekarang. Itu tuh ada hadis yang mengatakan khairunas anfa'um linas. Kalau nggak salah itu ya ininya. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna untuk orang banyak. Jadi sekarang tujuan hidupku adalah aku pengen bermanfaat bagi semua orang gitu, Bang. Karena semakin banyak aku memberikan manfaat untuk semua orang, semakin banyak orang yang mendoakan aku gitu. Jadi semakin lancar rezekiku, semakin apapun yang aku kerjakan tuh semakin dimudahkan gitu. Jadi tujuanku sekarang adalah semakin banyak aku membantu orang, aku tuh semakin pengen banyak didoain orang gitu. Jadi apapun yang aku lakukan sekarang tuh alhamdulillah dipermudah gitu. Kayak sesimpel, aku ke Labuan Bajo, tiba-tiba aku sakit gigi. Oke. Aku tinggal bikin story, aku lagi sakit di Labuan Bajo, ada kenalan dokter gigi nggak? Dokter giginya yang datang gitu. Kita followers Mas ini mau kita bantu nggak ini gitu. Karena kayak ketika aku kesana tuh kan bantu promosiin tempatnya dia gitu kan, bantu promosiin pulaunya dia gitu. Ketika pulaunya rame, orang-orang sana pun berterima kasih dengan cara seperti itu gitu. Tapi kalau kamu sendiri udah ke beberapa negara dan apakah ada hal menarik yang bisa kamu share ke negara tersebut? Siapa tahu di sini teman-teman yang mungkin juga udah completed banyak kota-kota di Indonesia dan mereka juga mau melangkah ke luar negeri gitu. Dari POV ajak deh. Kalau aku tuh negara mungkin masih terhitung pasti belasan ya, Bang, 17 apa 18, tapi aku lebih sering mengulang, Bang. Mengulang di negara yang sama ya. Kayak ibaratkan ke Jepang. Aku itu berapa kali ya? Ke Jepang 3 kali atau 2 kali, ke Nepal 2 kali, ke Saudi 3-4 kali gitu. Nah, kenapa aku mengulang? Karena kayak bagi aku sekarang traveling itu bukan sekedar tempatnya, Bang, tapi perihal aku pergi sama siapa gitu. Sama halnya kayak ibaratkan naik gunung, Bang. Sebagus apapun gunungnya, kalau orang-orangnya nggak asik, gunung itu nggak akan kerasa asik gitu loh. Tapi badai walau badai bagaimanapun, kalau orang-orangnya asik nggak akan kerasa badai gitu loh. Karena serunya itu gitu loh. Karena kan ke orang-orangnya itu asik, jadi kayak asik aja bawaannya gitu. Tapi kalau ya dari awal orang-orangnya udah nggak asik, walaupun tempatnya bagus, kita nggak akan enjoy gitu kan. Ya. Jadi kayak sekarang tuh bagi aku traveling tuh bukan perihal tempat, tapi perihal aku sama siapa perginya gitu. Dan yang aku suka dari kamu juga, kamu ke suatu kota atau suatu daerah itu tuh kamu bukan sekedar kayak liburan doang kan. Kamu naik gunung gitu, kamu explore ke tempat-tempat yang belum pernah orang explore gitu ya. Ya. Apakah motivasinya sesimpel gua punya keberanian ini atau ada suatu hal lain yang kayak lu nggak sekedar menjamah kotanya tapi spesifik banget ke pelosok-pelosoknya gitu, ke daerah-daerah yang orang jarang kunjungi. Karena aku tuh dulu awalnya penakut, Bang. Aku Oke. adalah anak yang sangat-sangat penakut dan aku tuh kemana-mana dulu dilarang sama orang tuaku. Oke. Jadi ketika aku dapat kebebasan, ya aku pengen nyoba semua hal gitu loh. Aku takut ketinggian, aku nggak bisa berenang, tapi aku nyoba gitu loh. Dan ketika aku nyoba ternyata aku bisa gitu loh. Kadang orang-orang tuh belum nyoba dia udah takut duluan.
Jadi ujung-ujungnya gak mau nyoba gitu loh. Karena kayak di prinsip aku tuh adalah lebih baik aku nyoba dan aku gagal daripada aku gak nyoba sama sekali gitu loh. Setidaknya aku tahu aku udah nyoba gitu loh. Dan kenapa aku bilang kenapa yang tadi abang tanya, kenapa aku lebih memilih kayak naik gunung atau eksplor bawah lautnya gitu? Karena kadang orang-orang tuh nggak bisa ngelihat gunung, nggak semua orang bisa naik gunung gitu loh, Bang. Oke. Kayak orang-orang kerja kantoran gitu kan. Oh ternyata gunung tuh gini ya gitu. Oh ternyata bawah laut tuh seperti ini ya gitu. Jadi aku pengen ngasih lihat ke orang-orang ternyata Indonesia tuh sekaya ini gitu loh. Indonesia tuh punya ini gitu loh. Negara itu kita itu kaya banget, Bang. Aku pernah ke Uganda. Oke. Uganda itu kalau nggak salah tuh negara itu sangat-sangat korup lah ya, Iya. bisa dibilang sih ini ya. Dan negara itu salah satu ini tuh ya dari pariwisata itu cuman mengandalkan hewannya doang. Kita kemarin simpanse trekking gitu. Simpanse trekking di Uganda ketika itu ya negara itu mengharapkan dari pariwisata seperti itu doang gitu. Tapi Indonesia yang sekaya ini gitu loh. Kayak punya bawah laut yang oke, hewan oke, flora oke, fauna oke gitu. Tapi kayak agak gimana gitu, Bang? Agak kasihan aku gitu loh. Iya. Tapi tadi gambaran kamu sih kebayang sekali sih ketika kamu bilang emang tujuan kamu itu kan bermanfaat bagi orang lain gitu. Terutama orang-orang yang kadang nggak ada waktu untuk liburan seminggu, 2 minggu gitu. Dan tontonan mereka ya kontennya ejak gitu. Iya. Gimana sih ejak naik gunung, gimana sih aja menyelam ke dasar laut gitu ya. Jadi orang-orang yang tadinya mungkin tidak pernah kepikiran untuk traveling, itu langsung kepikiran tuh atau Iya. kayak lu pernah nonton nggak film Walter Mitty ya? Dia tuh kayak orang kantoran akhirnya dia explore ke tempat-tempat yang nggak pernah dia kunjungi, akhirnya dia Iya. berubah perspektif gitu. Akhirnya dia resign. Ya, itu cara pandang yang menarik ketika yang tadinya kayak ngulang hal yang sama terus akhirnya coba traveling gitu. iya. Karena kayak traveling itu menurutku belajar sih, Bang. Aku tuh awalnya kontennya bukan traveling, asal Abang tahu. Kontennya aku tuh awalnya masak. Oh, hanya masak. Iya, awalnya aku kontennya masak. Nah, kenapa aku memutuskan untuk traveling? Ketika aku masak, aku dapat duit. Aku Oke. nggak mau, aku masih muda, aku mau dapat duit doang. Ketika aku masak, aku cuma satu ruangan seperti ini doang. Ya udah aku masak, aku dapat duit, ya hidupku repeat di situ doang, Bang gitu. Jadi selagi aku masih muda, selagi aku masih kuat dan sanggup itu, ya udah aku memutuskan mencoba sesuatu hal yang baru gitu loh. Aku traveling. Kenapa aku memutuskan untuk traveling dan aku kontenin gitu? Aku dapat duit, aku dapat relasi, aku dapat pengalaman. Jadi aku tuh nggak mau bertahan di satu zona nyaman aku doang gitu loh. Ya. Oke, berarti aku nangkap nih connecting the dots-nya Ejak gitu ya. Yang pertama nih orang jago masak ya. Yang kedua nih orang suka traveling. Yang ketiga nih orang suka berteman, jaga Iya, relasi. benar. Gitu. Makanya nanti ada pertanyaan tentang pertemanan ya, Iya. yang aku tahu itu dari teman-teman juga tentang Ejak. Nah, kamu jago masak dan itu sangat bantu dong ketika kamu traveling, misalnya kamu di gunung, kamu di pantai dan kamu punya bahan-bahan mentah tuh kamu bisa masak. Benar. Is it- Kalau laki-laki itu masak itu nggak penting resep, yang penting ada bahan kita bisa bikin jadi apapun. Oke. Dan ketika di gunung, aku tuh pengen ngeubah mindset orang-orang yang di gunung yang biasanya makan Indomie atau bikin nasi goreng biasa. Tapi aku mengubah mindset orang tuh kalau makan di gunung tuh kita harus bikin yang sesuatu yang lebih enak gitu loh. Karena apa? Karena kita capek naik gunung, ya kita harus dibayar pakai makan enak gitu loh. Kayak aku tuh sama temanku bahkan kayak bikin tumpeng, bikin chicken cordon bleu, bikin bakso gitu. Yang jarang dibikin orang, kita bikin semewah mungkin gitu. Siapin bahan dari bawah dong. Iya, siapin bahan dari bawah. Nah, kadang orang nanya, bawanya gimana, Bang? Bawanya pakai porter gitu loh. Oh. Nggak harus kita semuanya yang bawa gitu loh. Karena kan ya kenapa kita pakai porter? Kadang kalau di gunung itu, Bang, kadang ada beberapa orang yang keren-kerenan gitu. Ih, lemah nih naik gunung pakai porter gitu. Ya bagi aku adalah kita capek-capek nyari duit, ya udah kita bayar orang gitu loh. Dan Ya. ketika kita bayar orang, kita membantu perekonomian masyarakat sekitar Setuju. gitu kan. Setuju. Ini gara-gara gini nih orang udah ekspektasinya tinggi pas naik gunung sama Ejak nih. Wah, Ya. kalau sama Ejak nih enak nih masakan di Ya. atas. Tapi kalau itu bisa aku pastikan dan aku garansi 100%. Wih, waktu itu masak di mana aja? Dan masaknya seperti apa pada waktu itu pas awal konten? Pas awal konten aku masak itu aneh, masak sesuatu yang aneh. Aku bikin nasi goreng pakai Milo. Terus aku bikin sup pakai tempe gitu, Bang. Jadi kayak ibaratkan perihal konten itu, Bang, bukan seberapa bagus tapi seberapa unik. Konten bagus itu banyak, tapi konten unik itu jarang. Keunikan kan punya ciri khasnya masing-masing kan. Jadi semakin unik semakin orang tonton. Semakin bagus ya bagus aja gitu loh. Kayak kalau unik ya unik gitu loh. Oke. Tapi Jak, aku pernah lihat juga postingan-postingan kamu yang berani cringe gitu. The art of being cringe, the art of being kelihatan aneh ketika konten gitu ya. Ya. Pasti orang-orang yang udah achieve jutaan followers, audiensnya besar sekali dan kamu tuh pede-pede aja gitu pegang kamera di depan orang banyak gitu.
pasti ada fase kayak pahit banget kayak takut Benar. dijudge, pernah di fase dianggap remeh segala macam. Nah, untuk ngelewatin fase itu tuh apa aja yang pernah dihadapi? Karena aku yakin teman-teman yang menonton ini juga pasti mungkin sedang di fase itu dan mereka pengen tahu perspektif Ejak sampai sepede sekarang gitu. Kenapa aku bisa sepede sekarang bang? Karena dulu aku tuh selalu diremehkan sama orang bang. Ketika awal aku konten tuh dari 2015. Oke, lama juga. Pada saat aku konten 2015, orang-orang beberapa temanku lah ya, sampai sekarang masih temenan sih. Dia pada bilang kayak bareng, apaan sih bikin-bikin video nggak jelas gitu. Kayak orang goblok nggak akan ada duitnya gitu. Tapi aku suka. Nah, perihal konten, yang penting kita suka bang. Aku bikin apa yang aku suka, bukan apa yang orang suka. Karena dari awal kalau kita ngikutin maunya orang nggak akan ada habisnya gitu. Kalau dari awal kita ngikutin maunya kita senang bikinnya, kita bakal lanjutan terus gitu loh. Kayak abang bilang, aku udah punya jutaan followers, tapi aku nggak ada keibaratkan idealis gitu. Ya. Apapun aku upload tuh, karena aku suka. Aku akan mengupload, aku akan membuat apapun yang aku suka gitu loh. Karena ini pas media aku gitu loh, ini pasar aku gitu loh. Ya kalau kalian suka tonton, kalau nggak ya usah gitu. Berarti kamu ada ngelewatin fase kayak gak peduli deh viewsnya berapa gitu ya? Enggak. Karena yang penting aku upload. Yang penting aku suka dan aku upload. Karena gini bang, kebanyakan orang sekarang itu gagal konten karena ketika dia bikin 1-2 konten udah nggak rame dia nggak mau bikin lagi. Yang harusnya dia lakukan adalah bikin aja, jangan pikirin view. Yang bakal ngejawab itu semua waktu gitu loh bang. Karena kalau dari awal kita udah mikirin duit, udah dari awal kita mikirin view, nggak akan ada habisnya. Kita nggak akan bisa memenuhi ekspektasi kita sendiri gitu loh. Semua itu yang bakal jawab waktu gitu loh. Tapi kan itu terlatih Jak, karena banyak teman-teman di luar sana tuh kayak mereka bisa bilang aku nggak pede, aku nggak berani karena mereka juga melatih untuk nggak pede itu kan. Benar. Terlatih terus tuh, aku mau posting tapi besok aja besok sampai kemudian udah bertahun-tahun nggak posting dan akhirnya nyesal juga karena nggak mulai sejak awal gitu ya. Kalau kamu ketemu dengan orang seperti itu gitu, kamu mau nyampain apa ke mereka kayak ya udah ini konten kamu itu hak milik kamu, jangan pedulin orang atau seperti apa? Kalau saran dari aku adalah bikin dulu. Jangan pikirin orang, jangan pikirin view, jangan pikirin apapun. Intinya kita seneng, lakuin. Intinya tuh kebanyakan orang sekarang tuh ya karena terlalu banyak mikirin omongan orang, gak jadi bikin. Dan gak jadi memulai gitu. Intinya mulai dulu aja gitu. Kadang ada orang yang bikin konten 1-9 konten. 9-9-nya gak ada yang naik, dia nyerah. Padahal dia gak tahu kalau dia bikin konten ke 10, di antara konten 10 itu naik, konten yang lain ikut naik gitu loh bang. Jadi orang tuh jangan terlalu cepat nyerah dan jangan mikirin hasil dulu gitu loh. Bikin dulu aja, proses dulu aja karena ketika kita berproses, kita tuh akan ketika kita jatuh, kalau kita berproses, kita tahu cara untuk naik. Tapi kalau dari awal kita bikin sesuatu dan udah naik dan kita jatuh, kita nggak tahu cara naik lagi. Iya gitu. iya. Iya kan? Good point ya. Intinya nikmatin aja prosesnya gitu loh. Kebanyakan orang sekarang tuh nggak maunya yang instan aja. Sedangkan aku ngonten dari 2015, aku naiknya tuh baru 2020. Wow. Banyak orang yang konten sekarang di era digitalisasi sekarang itu tuh gampang banget naiknya bang. Apalagi dengan adanya TikTok gitu kan. TikTok tuh semua orang bisa FYP bang, bisa viral gampang banget gitu loh. Iya, dan mempertahankan yang sulit sih. Mempertahankan yang sulit gitu. Tapi aku sangat-sangat relate sama teman-teman di luar sana terutama kayak Ejak tadi yang kayak kadang kita tuh harus menghadapi fase proses yang pahit bisa 3 tahun, 4, 5 Iya. tahun gitu karena supaya apa? Karena pas lu dapatin sesuatu yang baru dan yang berkelas itu lu mengapresiasinya. Betul. Karena sesuatu yang instan itu kayak kita kayak take it for granted gitu Iya, loh. benar. Ya udahlah, udah terlanjur FYP terus pas udah hilang FYP-nya nggak bisa nge-maintain lagi baru kita ngerasa kok ada yang hilang dan akhirnya stres kan. Benar. Ya intinya itu berproses sama halnya kayak ibaratkan membentuk tim bang. Ya. Sebelum aku bentuk tim, aku harus bisa ngedit sendiri. Aku harus bisa bikin storyline sendiri. Aku harus bisa deal-dealan kerjaan sendiri. Aku harus bisa ngerekam sendiri. Ketika aku nggak punya tim, aku bisa sendiri kok gitu. Iya, iya. Simpel itu gitu. Intinya tuh kalau kita mau sesuatu, kita harus proses dulu, nikmatin proses dulu gitu loh. Ya, dan ketika kita punya tim kita lebih gampang ngedirect ya kan. Benar. Karena kita udah pernah ngerasain fase Betul. itu ya. Jadi kita tahu caranya gitu loh. Iya, iya, iya. Ya, benar-benar setuju sekali karena banyak teman-teman di luar sana yang konsul ke aku kayak kita punya one on one consultation gitu ya di LinkedIn. Terus teman-teman aku pada bilang kayak mereka bangun tim, terus mereka ngeluh karena timnya pada bikin banyak alasan kayak ngedit harus 5 jam. Satu reels doang ngedit Iya. konten simple 5 jam. Terus kalau aku bilang kayak, "Oh, kamu nggak paham karena kamu juga nggak pernah ngedit gitu. Kalau kamu kasih ke aku dan tim kamu ketemu sama aku bisa tackle tuh alasan-alasannya. Karena lu harus fokus dengan apa yang lu bikin dulu sampai lu bisa ngederek orang gitu ya." Iya. Bahkan timku tuh sangat-sangat gokil bang. Aku punya tim namanya itu Mas Adit. Dia itu bisa ngedit video durasi 45 menit sampai 1 jam YouTube vlog dalam waktu 1 hari. Wow. Jadi dan kadang aku jalan nih kan kadang biasanya aku trip gitu kan. Aku kebanyakan kan kalau nginep-nginep itu barter. Nah, aku nginep-nginep itu barter kan entah itu sama villa, penginapan apapun hotel gitu kan. Ketika aku jalan
Terus kayak tiba-tiba, jadi apa mas? Ini tinggal upload aja, kan kita barter kan. Kapan tag-nya? Udah dia bilang. Saking dia udah ngerti sama aku gitu loh bang. Iya. Gak perlu di brief lagi, udah ngerti sendiri gitu loh. Wah. Timku tuh super tim, serius dah. Iya. Kayak aku yang aku bawa nih Fadel. Iya. Nah, dia tuh kayak aku tuh selalu bilang sama dia tuh kan, aku ngasih hard disk aku, SSD aku ke dia. Aku tinggal ngirim referensi doang, bang jadi gitu. Iya. Inisiatif sih. Itu Iya, salah inisiatif. satu hal yang mahal dari tim sih, inisiatif. Dan di timku, aku nggak mau mereka tuh ngerjain kontenku doang. Aku nge-push mereka harus konten. Ya, that's Karena good aku point. mau grow bareng, aku nggak mau grow sendiri. Bener, setuju. Aku suka itu. Ya. Dan aku juga notice ya teman-teman yang menonton ini tuh kalau Ejak tuh suka banget nge-repost postingan orang lain. Terus aku posting juga di repost sama Ejak, terus ada orang lain yang bikin konten juga di repost sama Ejak gitu. Tanpa aku tanya ke Ejak, tanpa aku bikin pernyataan ke Ejak, aku langsung punya hipotesis yaitu kayak nih Ejak support orang deh. Bisa jadi ketika dia nge-repost orang itu dia ingat fase-fase dia saat memulai, nggak ada yang nge-repost dia, nggak ada yang clap for dia, nggak ada yang support dia, dan ketika dia punya audiens yang besar dia akan nge-support dan nge-clap for orang. Kayak orang yang punya trauma, dia ingin memutus rantai traumanya dan dia nge-support keluarganya atau anak-anaknya gitu. Apakah itu statement yang tepat atau seperti apa? Tepat banget bang. Karena aku tahu cara itu, aku tahu waktu aku berproses dulu bang, aku diremehkan orang, nggak dipedulin orang, tapi aku tetap bikin. Dan ketika aku ngelihat orang yang lagi berproses, ya aku bantu gitu loh. Kadang bang, kenapa aku banyak banget nge-repost video orang, kenapa aku banget nge-repost ini itu, bahkan kerjaan orang pun aku repost, endorsean orang yang bahkan aku tuh nggak dapat persenan sama sekali gitu loh. Kenapa aku mau nge-repost? Karena satu tombol klik itu tuh kecil banget bang, gampang kan, nggak sampai 1 detik loh, klik gitu kan. Yeah. Tapi dampaknya besar bagi orang gitu loh. Dan ketika orang itu dapat dampak yang besar, aku didoakan gitu loh. Aku dapat pahala jariah gitu. Semakin banyak pahala jariah yang aku dapatkan, semakin orang itu semakin rezekiku dilancarkan gitu bang. Tapi apa motivasi lain Jak selain kamu kayak ingin membantu teman-teman yang tadi baru memulai gitu? Apakah kamu pernah punya gambaran di kepalamu bahwa oh ini supaya nanti Tuhan membalasnya atau supaya aku juga di-repost oleh orang lain tuh atau selesai di situ doang gitu? Enggak selesai di situ doang. Wis. Karena nothing tulus aja bang. Karena aku ketika melakukan sesuatu nggak pernah minta imbalan. Aku nggak pernah berharap imbalan. Karena kalau kita berharap dan harapan itu nggak terjadi, kita sakit hati bang. Yang penting ikhlas. Iya. Seperti yang di podcast abang sama Karoma, itu tuh Iya. bener banget semuanya. Ikhlas. Kalau kita ikhlas pasti dimudahkan bang semuanya bang. Aku penasaran Jak, apakah kamu tipe orang yang senang bermanifestasi, bermimpi? Karena kamu tadi ngomongin tentang nonton juga podcast Suara Berkelas sama Roma gitu ya. Iya. Apakah kamu tipe orang yang kayak coret-coret di kertas terus tiba-tiba banyak tercapai kamu apresiasi gitu? Karena banyak juga teman-teman di sini yang kayak banyak impiannya terwujud, mereka tuh kayak lupa bersujud gitu loh. Jadi Iya. kayak tipe orang yang tiba-tiba lupa. Kalau kamu seperti apa? Aku tipikal orang yang afirmasi, bener yang abang bilang. Jadi di saat kamar-kamar orang itu estetik bang, tapi kamarku itu penuh tulisan. Oke. Jadi dinding kamarku itu aku tulis, aku pengen apa? Aku pengen umroh tiap tahun, aku pengen naik pesawat bisnis kelas, aku pengen majuin pariwisata Indonesia, aku pengen ngelihat PS naik ke Liga 1. PSPS Pekanbaru. Kan baru. Dan aku tulis semuanya bang. Ya aku nggak tahu kapan itu terwujud, yang penting aku tulis, aku pengen dulu aja gitu loh. Nggak ada yang tahu kan kapan terwujudnya gitu. Bahkan ada satu kontenku yang aku pin sampai sekarang, aku bilang, aku nulis waktu dulu aku ngomong, aku pengen keliling Indonesia sebelum umur aku 25 tahun. Tapi apa? Tulisan Indonesia aku kelilingin, aku jokes. Tapi nggak ada yang tahu kan. Iya. Sekarang aku keliling Indonesia beneran gitu loh. Mimpi dulu aja bang, mimpi itu gratis. Iya. Wah. Kalau kata Raim Lode itu mimpi itu gratis, ambil yang paling mahal gitu loh. Iya. Mimpi itu gratis, ambil yang paling mahal. Iya. Aku bisa menyimpulkan Ejak ini tipe orang yang sportif banget kalau jadi teman gitu ya. Kalau aku masuk ke dunia pertemanan kamu, aku notice kamu berteman sama teman-teman traveler, pemain bola juga. Pokoknya banyak hal orang Iya. random yang kamu jadi Iya. teman gitu ya. Stand up comedy Iya. juga gitu. Banyak banget nyanyi bahkan ya. Iya. Pertanyaan simple. Gimana cara nge-maintain pertemanan dari POV seorang yang berkelas gitu? Cara aku mau maintain pertemanan adalah bang, aku akan sangat-sangat menghargai waktu. Kenapa aku bilang seperti itu? Kayak aku di Jakarta, aku akan membagi waktuku 3 jam aku dengan ini, 3 jam aku dengan ini, 3 jam aku dengan ini gitu. Jadi aku nggak mau yang kayak ibaratkan sehari itu kosong aja gitu. Jadi seharian aku tuh, aku harus ketemu orang, aku harus ngobrol sama orang gitu. Tapi ada masanya aku nggak mau ketemu orang. Itu adalah fase dimana aku pulang traveling. Oh. Pulang traveling aku akan ngecas 3 hari atau 2 hari gitu kan, aku gak ketemu orang. Udah abis itu aku pasti ngobrol sama orang. Aku kan tetap ngejaga hubunganku dengan orang-orang tuh. Setidaknya aku ketemu dan ngobrol walaupun apapun itu obrolannya gitu. Live update lah intinya gitu. Jadi hubunganku tuh tetap terjaga terus gitu. Kita tetap keep in touch gitu. Berarti kamu yang menentukan energimu itu bisa nggak 3 jam untuk dia, Ya. 3 jam untuk dia. Karena banyak orang yang mungkin gak enakan kayak pulang Benar. traveling bukan ngecharge malah kasih energi ke orang lain Ya. dan
energinya sisa 1% sebenarnya. Ya. Tapi jadinya nggak optimal ketika quality time dengan Ya. teman-temannya ya. Nah kayak aku itu memaintainnya dengan cara ya ketika aku after traveling aku istirahat dulu. Abis itu udah ketemu lagi, ngobrol lagi sana sini itu. Terus apa yang bisa aku bantu? Kayak sesimpel, abang boleh deh lihat di ini aku. Teman-temanku tuh yang baru-baru ini aku collab semua postingannya gitu. Karena aku pengen mereka grow gitu loh bang. Karena aku pengen orang-orang tuh ngerasain apa yang aku rasain gitu. Karena ketika mereka sukses, ketika mereka punya followers yang banyak, mereka kan ingat aku gitu. Karena aku tuh nggak akan selamanya di atas bang. Ya. Dan ketika aku jatuh ya orang-orang yang aku bantu yang akan membantu aku tanpa aku minta gitu loh. Berarti kamu tadi set ekspektasi dong. Hah? Kamu bakal set ekspektasi ke mereka dong kalau Enggak. bisa. Ya maksud ya secara tidak langsung pasti mereka bakal bantu aku gitu loh. Oh. Tanpa aku minta pun gitu. Dan itu terjadi. Dan itu udah terjadi ya. Ya. Kayak setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Benar. Itu nggak selalu, kita nggak selalu di atas gitu ya. Ya. Tapi kalau aku seorang introvert Jak, atau aku orang nggak berani, karena kamu juga tadi bilang kamu tipe orang nggak berani gitu. Untuk bisa berteman dengan orang kan berarti kayak ada value harus kita tawarkan juga gitu ya. Benar. Aku yakin teman-teman di sini juga kadang masih kesepian, nggak punya teman, nggak tahu curhat ke siapa gitu, dan mau memulai langkah pertama untuk punya teman yang baik, teman yang sportif gitu. Untuk memulai itu adalah ya dari awal tuh kita dari teman terdekat dulu bang. Kayak aku nih sesimpel kenal abang. Ya udah aku ngobrol dulu sama abang. Nah ketika itu abang nongkrong atau sama siapa. Ya udah ketika abang nongkrong abang buat temen. Ya ketemu lagi gitu. Jadi semakin sering aku ketemu orang. Ya semakin banyak aku dapat ketemu orang baru gitu loh. Dan dari situ aku belajar. Dan ujung-ujung nggak akan introvert lagi gitu loh. Ya memang awalnya diem-diem dulu gitu kan. Tapi lama-kelamaan kan bakalan terbiasa gitu loh. Intinya coba gitu. Tapi kalau orang insecure kayak takut dijudge di awal, ini gue ada kepentingan banget nih tiba-tiba mau kenalan sama orang tapi belum dekat gitu. Ya. Orang udah ngeblok dirinya sendiri dulu loh, udah pasang tembok dulu loh. Ya, nah kalau aku bang mengatasinya adalah orang-orang seperti itu. Ya kalau orang ini mengeset tembok, ya udah aku kan langsung jaga jarak, cari orang baru gitu. Karena kadang aku tuh tipikal orang yang pemalu juga bang. Ketika aku ngobrol sama orang itu nggak excited, udah aku diem. Karena aku takut mempermalukan diriku sendiri bang. Iya kan? Iya. Iya. Jadi daripada aku sakit hati dan kesel, udah. Oh ternyata dia nggak mau diajak ngobrol. Oh ternyata obrolannya nggak nyambung, ya udah cari obrolan yang nyambung gitu loh. Dan apakah traveling itu salah satu assessment kamu untuk menyeleksi siapa teman kamu? Bener banget. Gimana tuh? Traveling atau naik gunung itu akan ngeliatin sifat asli seseorang dan itu bener. Kadang kayak naik gunung nih bang. Ketika kita naik gunung sama si A, sama si B gitu kan. Ketika kita naik sama si A, ketika kita susah atau apa dia nggak menolong, dia malah mikirin diri sendiri, dia malah mikirin puncak gitu. Tapi kita sama si B nggak nyampe puncak pun nggak apa-apa deh gitu. Dan di situ tuh orang tuh bakal kelihatan ketika dia susah gitu. Orang akan kelihatan sifat aslinya itu ketika susah bang. Itu benar-benar relate di aku gitu loh. Iya. Ketika susah, ketika Ya, kepepet ya. ya ketika kepepet itu bakal kelihatan sifat aslinya. Kayak sesimpel. Aku naik gunung nih, kalau aku kan kayak kamu bilang tadi kan, aku naik gunung tuh bukan perihal aku kalau naik gunung tuh bukan perihal gunungnya lagi, tapi perihal sama siapanya. Jadi aku tuh sekarang kalau naik gunung pasti orangnya itu aja. Karena mereka udah saling ngerti gitu loh. Ya ketika kita naik gunung, badai, udah nggak usah muncak, udah ya udah kita turun gitu loh. Kita happy aja gitu. Jadi nggak ada yang terlalu berekspektasi tinggi gitu loh. Karena udah sekepala semua, udah ngerti semua gitu kan. Tapi kalau kita pergi sama orang baru, terus tiba-tiba dia nggak mau gitu, ya aku tetap harus memuncak gitu. Kadang kan ada yang kayak gitu kan. Nah tapi kayak untungnya di lingkunganku, aku membangun lingkungan yang sehat dan mereka tuh udah pada ngerti semua gitu. Ya tujuan gunung itu bukan puncak, tapi story di perjalanannya itu gitu loh. Berarti aku bisa mencoba untuk menyimpulkan, kamu tuh berarti punya temen yang, oh ini teman khusus gunung, teman khusus pantai, teman khusus luar negeri, teman khusus Ya, traveling, teman khusus nongkrong. Apakah benar. itu akurat? Itu akurat dan aku sering menggabungkan semuanya. Oh, oke. Dan kadang ketika aku nongkrong, kayak aku bilang 3 jam sama ini, 3 jam sama ini. Tapi kadang ada di beberapa momen aku gabungin semuanya bang. Dari anak gunung, dari anak laut, dari anak yang suka traveling, yang ke luar negeri, aku gabungin. Dan ternyata kayak ibaratkan obrolannya nyambung. Dan abis itu kita bisa traveling bareng gitu loh. Intinya kadang orang tuh nggak pede kenalan aja, tapi ketika kenalan ternyata nyambung gitu. Intinya mulai dulu aja gitu loh. Ya. Aku tadi notice suatu hal yang menurut aku nih kayak Ejak sama kayak aku deh. Kamu dulu awalnya nggak berani kan? Ya. Dan kamu dari kecil itu mungkin ditahan-tahan oleh orang tuamu untuk Ya. pergi jauh gitu ya. Benar. Atau kalau konteksnya aku dulu, aku nggak boleh keluar rumah di atas jam 8 malam kan takut telat pulang. Dan pada waktu itu aku ngeluh kayak aku Ya. kayak nggak suka. Kenapa sih Ma? Kenapa sih ya harus kayak gini banget? Dan ketika aku dewasa ternyata hidup itu ada sistemnya, ada aturannya Betul. gitu.
Dan itu menurut aku thanks banget ke orang tua. Apakah kamu tipe anak yang seperti itu dari kecil bahwa kamu juga kayak ngapain sih mah dilarang dan ditahan-tahan dan akhirnya ketika orang tuamu ngelihat kamu udah siap, kamu bisa dilepas gitu, kayak kamu bisa bebas kemana aja. Karena ada sebaliknya teman-temanku yang dari dulu nggak ditahan-tahan, pas udah dewasa malah ditahan-tahan gitu. Iya. Aku mau masuk ke dunia kamu dengan orang tuamu seperti apa? Aku adalah tipikal anak yang apa-apa itu ngabarin orang tua. Anak mama lah bahasanya. Iya. Karena kayak aku nih ngerantau, salah satu aku diizinin ngerantau sama orang tua adalah karena aku selalu berkabar bang. Dimanapun dan kapanpun. Kalau ada jaringan kayak di gunung nih, 1 detik pun yang penting aman, aman gitu. Abang boleh lihat ini aku sama orang tuaku riwayat chat, itu pasti aku telepon semua, jarang yang chat. Karena aku tuh bisa dibilang 5 kali sehari lah telepon orang tuaku. Wow. Bangun tidur, siang, sore, abis maghrib, sama malam sebelum tidur. Karena apa? Ya karena yang penting orang tua tuh sebenarnya bang ngizinin anaknya kemanapun pergi asal berkabar. Kebanyakan anak-anak sekarang tuh gengsi untuk ngobongin orang tuanya bang. Itu pasti banyak banget orang-orang yang gengsi. Iya. Bisa ini deh. Ya, tapi kan mereka menyalahkan orang tuanya juga. Aku gengsi mah karena emang itu udah di set boundaries dari orang tua aku juga ke anaknya gitu. Ya, tapi kembali lagi ya harus dari kitanya gitu bang. Mulai aja dulu gitu. Karena bang yang bikin aku sampai di titik sekarang lah doa orang tuaku gitu. Ketika aku setiap hari nelfon orang tuaku 5 kali ibaratkan. 5 kali orang tuaku ngedoain aku bang. Semakin banyak orang tua ngedoain aku, semakin amalan aku dilancarin gitu loh. Wow. Jadi itu amalan yang aku iniin dari selama ini gitu loh. Wow. Kamu percaya keberkahan datang Iya. dari doa orang tua ya? Iya benar. Tapi orang tua kamu questioning nggak sekarang? Karena banyak orang tua di luar sana mungkin punya ekspektasi bahwa anakku harus bekerja di tempat yang udah pasti terjamin dan segala macam, dan kayak nggak semua orang paham bahwa konteksnya kreator, traveler atau orang kreatif kayak kamu yang tidak terikat 100% pada suatu hal gitu ya. Gimana cara komunikasiin ke orang tua gitu? Alhamdulillah tuh dari awal ketika aku awal ngonten tuh aku sama Bang Megi yang aku bilang tadi, Ya. Bang Megi Irawan, dan orang tua aku tuh udah tahu sama dia. Jadi aku tuh ikut sama dia dan dia tuh waktu itu bantu ngejelasin ke orang tua kerjaan kita seperti ini loh. Oke. Gitu. Jadi lambat laun beriring waktu orang tua aku ngerti, oh kerjaan anak aku ini gitu. Jadi ya kayak sekarang itu mau apapun yang aku lakukan dia support, tapi kadang dia ngingetin. Jangan kayak sesimpel jangan bikin yang aneh-aneh, jangan ngomong kasar, jangan sembarangan ngomong di gunung. Terus jangan nyenggol-nyenggol sesuatu yang gak perlu disenggol gitu. Jadi dia selalu ngingetin gitu. Tapi apapun yang aku lakukan, kadang aku bilang ke orang tua aku, "Ma ini bener kok, nggak usah dengerin orang." Kadang dia tuh ngedengerin omongan orang juga gitu loh. Ya. Kadang kan bagi kita benar, belum tentu bagi orang lain benar kan bang? Setuju. Aku juga sempat baperan beberapa tahun lalu ketika orang tua aku itu lebih percaya kepada omongan orang. Kayak mereka tanya kan, itu si Bila kerja apa? Itu kan mungkin cuma bertahan 5-10 tahun doang itu kayak misalnya podcast atau kreatif hal-hal lainnya gitu. Dan aku yang pada waktu itu kayak masih rentan banget, aku kayak questioning, "Mak, kenapa percaya sama orang? Kan orang nggak paham apa yang aku kerjakan gitu ya." Biasanya orang yang komplain juga uangnya nggak ada gitu. Iya ya. betul. Tapi kita yang belum siap mental kadang nggak terima itu. Kita ingin mengontrol omongan orang gitu ya. Makanya menurut aku komunikasi sama orang tua tuh harus sekuat mungkin ya. Ya komunikasi kayak setiap kalau orang bilang ini, ya aku langsung telepon orang tuaku gitu loh. Enggak kok mas seperti ini. Yang penting orang tua tuh dikasih kejelasan aja bang gitu. Iya. Kadang orang tua tuh dikasih kejelasan dia pasti bakal ngerti kok gitu. Iya. Dan aku pernah baca quotes ini, aku lupa di mana, yang dia bilang sebenarnya hal yang paling mahal di dunia ini yaitu ketika orang tua itu trust kepada anaknya. Betul. Itu yang paling mahal. Kata Betul kunci banget. trust itu. Iya. Dan anak bisa kemana aja kan kalau punya trust dari orang Iya. tua ya. Ya apapun yang aku lakukan, asal ya kayak orang tua bilang, orang tua selalu ngingetin, jangan ngomong sembarangan, jangan tinggalin sholat. Udah. Itu. Wih, simple ya. Iya. Ya. Dan aku juga bisa melihat ke dunia kamu, Jak. Ini yang aku sering bilang, orang-orang berkelas itu yang mengapresiasi hal-hal simple. Dan dari menit awal sampai sekarang kita ngomonginnya hal-hal simple doang. Kayak si Ajak itu sama orang tuanya dekat, dia suka berteman, dia support sama orang-orang lain gitu, dia suka traveling, dia bisa nge-manage uangnya. Semuanya hal-hal simple yang kadang orang tuh take it for granted. Kadang orang tuh mau sesuatu yang mewah sekali sampai lupa hal basicnya gitu. Iya. Hal basic apa, hal fundamental apa yang masih kamu pegang sampai hari ini yang sebenarnya itu nge-create siapa Ajak gitu. Karena aku yakin orang-orang berkelas yang aku temui itu punya season of life yang gak kelihatan, tapi itu ngebentuk dia sekali. Yang ngebentuk aku sampai sekarang tuh ada 2 bang. Aku nggak pernah pelit relasi. Karena kayak dari relasi per relasi itu tuh sangat-sangat besar bang dampaknya bang. Kayak ketika Bang Dimas ngenalin abang ke aku gitu. Yeah. Dan nanti aku ngenalin
aku kenal temanku ke abang itu. Ya. Jadi kayak dari situ tuh linknya tuh banyak gitu loh. Itu yang bikin aku gede sampai sekarang. Yang banyak orang sekarang itu nggak ini adalah yang nggak terlalu perhatiin adalah anak-anak sekarang tuh relasi. Ya. Orang tuh kebanyakan terlalu mikirin duit atau apa gitu. Yang harus pikirin tuh relasi gitu. Apalagi selagi masih muda itu perbanyak relasi bang menurutku. Karena relasi yang akan ngebantu kita gitu. Setuju. Bahkan pekerjaan kita rata-rata juga dari relasi ya, kayak Iya. closing brand, event besar juga dari relasi. Ya pasti dari relasi kan, omongan-omongan ini yang Iya. bikin aku gede sampai sekarang selain doa orang tua kayak relasi aku gitu. Aha. Aha. Jadi kemanapun, kayak sesimpel nih bang, traveling, kenapa aku sampai sekarang tuh traveling kemanapun aku tuh gampang? Karena relasiku bang. Jadi kayak aku tuh kalau traveling sekarang gak semuanya itu bayar bang. Yang aku bayar tuh cuma tiket pesawat doang. Ya. Mungkin orang ngelihat kayak ibaratkan iya ini banyak ya duitnya pasti traveling terus ini dibayarin ini dibayar gitu kan. Padahal enggak, aku tuh traveling cuma beli tiket pesawat doang, beli tiket kereta doang. Ketika di sana aku ya ketemu temanku, "Bang, mau nggak barter?" gitu. Ya walaupun mungkin banyak sekarang konten kreator yang followersnya udah jutaan nggak mau barter gitu kan. Kalau aku ya bagiku kalau bagi aku diuntungkan dan aku suka ya udah nggak apa-apa gitu. Ya udah barter, aku bisa ngebantu tripnya dia, aku terbantu dapat konten gitu loh. Dan aku Wah. dapat relasi juga gitu loh. Dan kayak traveling itu sebenarnya nggak mahal bang, asal mau ribet. Traveling itu nggak mahal asal mau ribet. Kasih Iya. contoh deh. Kasih contoh sesimpel kayak gini, banyak kan transportasi, nggak cuma pesawat, ada kapal, ada bis, ada kereta. Tergantung kitanya mau naik yang mana gitu. Ya kalau kita mau ribet kita bisa naik kapal ke Papua, naik pesawat itu 5 juta sampai 4 juta, 3 jam. Tapi kalau kita mau ribet 5 hari, kita tetap sampai di Papua, tapi paling 1 juta. Dan nginap, nggak harus selalu nginap di tempat mewah. Ada hostel, kita bisa kenalan sama orang lokal, kita bisa nginap di tempat orang lokal gitu. Yang kayak ibaratkan yang bikin aku gede sampai sekarang tuh ya orang lokal bang. Ya, Nggak ya. melulu aku barter sama trip. Kadang aku ya kenalan dulu sama orang lokal. Ya ketika aku sana dia nyambut aku, dia ngajak aku ke tempat-tempat yang bahkan nggak pernah diposting sama orang gitu loh. Hidden gem lah bahasanya. Dan ketika dia datang ke tempatku, aku akan melakukan sesuatu yang timbal balik gitu loh. Ya udah nginap di Bandung, nginap di rumahku gitu. Iya. Dan menurut aku kata kuncinya di sini juga beradaptasi sih harusnya. Ya. Kayak banyak orang yang sorry for saying misalnya harus serba mewah kalau ke traveling. Benar. Gitu. Dan misalnya lu datang ke timur, lu juga harus bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang di lokal. Misalnya lu kayak gua mau hemat gitu ya. Lu harus bisa beradaptasi untuk nginap di rumah warga gitu ya. Lu harus beradaptasi dengan apa yang mereka makan gitu ya. Benar. Itu sih kata kunci adaptasi ya. Iya adaptasi. Karena kayak kalau kita traveling, kalau maunya mewah terus nggak akan bisa bang. Karena nggak semua tempat itu bisa menyediakan yang apa yang kita mau gitu. Ya mau nggak mau kita harus beradaptasi dan harus menerima apapun yang ada di situ gitu loh. Karena kita tujuan ke sana ya harus siap gitu loh. Kadang kebanyakan orang tuh ekspektasinya terlalu tinggi, terus ternyata nggak kesampaian ekspektasinya, dia kecewa gitu loh. Ya kayak ibaratkan aku kemarin ke daerah namanya Sabu bang. Ya. Sabu itu bagus banget. Transportasi itu ke sana tuh masih 1-2 doang bang. Tadi Kayak- kamu belum bilang Sabu itu di kawasan mana ya? Sabu itu di NTT. Oke. Jadi Sumba, Sabu, baru Kupang sama Rote. Kenapa Sabu itu kurang terkenal ya? Kurang terkenal karena akomodasi di sana susah bang. Oh. Pesawat ke sana itu cuma 2 kali seminggu. Oke. Kapal cuma ada beberapa kali gitu. Terus akomodasi kayak penginapan gitu belum ada yang proper di sana gitu loh. Nah aku aja bahkan tuh kemarin waktu di sana nginepnya itu di ini kayak penginapan ya oke lah penginapan gitu loh. Nggak yang proper banget. Karena tujuan aku ke sana bukan nginap, tujuan aku ke sana tempatnya gitu loh. Ya. Aku pengen explore kayak ada nama daerah tuh Kelaba Maja. Aku pengen ke Kelaba Maja bukan nginap di sini gitu loh. Oh. Ada hal lain nggak ya kamu bisa share tentang pengalaman kamu ke kawasan timur atau di kota-kota lain yang kadang tuh orang belum aware nih kota cakep banget gitu. Selayar. Nah, aku aja belum dengar tuh Selayar. Apa tuh Selayar? Selayar itu bang ada di Sulawesi. Tepatnya itu setelah ini. Abang tahu ini nggak sih Bira Bulukumba? Bulukumba tahu. Bulukumba itu kan tempat bikin kapal ya. Ya. Nah di situ tuh ada satu pulau namanya Selayar. Selayar itu hampir sama kayak Labuan Bajo bang. Dia punya bukit, dia punya underwater yang bagus, dia punya pantai yang bagus, dia punya karang-karang yang bagus gitu. Tapi orang-orang dia itu deket banget sama Flores juga. Jadi biasanya tuh kapal-kapal after dari Bulukumba bikin lewatin Selayar dulu, baru ke ini, baru ke Flores gitu. Jadi waktu aku kesana itu, aku diajakin sama temanku, dia punya trip kan ketika itu. Nah ketika kesana aku kaget, kok nggak pernah tahu pulau ini ya? Ya karena akomodasi ke sana itu masih belum terlalu banyak. Sedangkan pesawat kesana itu 1 kali seminggu. Ya. Dan kalau mau kesana lagi tuh harus pakai bis, harus pakai nyebrang lagi, pakai mobil pribadi gitu. Kayak yang tadi aku bilang, kalau mau ribet kita bakal dapat sesuatu yang bagus gitu loh. Ya aku bisa tahu pulau itu kayak karena aku mau ribet gitu. Pada saat sampai sana kayak
ternyata segokil ini ya si Selayar ini gitu loh. Punya semuanya, tapi kembali lagi akomodasi itu belum terlalu proper gitu. Banyak tempat-tempat di Indonesia nih, aku cuman sedikit ngasih keluh kesah, boleh nggak sih Bang? Oke, boleh silakan. Yang aku agak sedikit kecewa ya, di Indonesia itu Bang, tempat-tempat yang selalu dipromosikan itu Bromo, Bali, Lombok, Labuan Bajo, yang dimana tempat itu udah dipromosikan, tanpa dipromosikan pun udah orang tahu semua gitu loh. Harusnya yang dipromosikannya itu kayak Selayar, entah itu Sabu tadi, entah itu Luwuk Banggai, entah itu Pulau Banyak di Aceh. Yang seperti itu seharusnya yang budget promosi itu dipakai ke sana gitu, biar orang tahu gitu loh. Indonesia tuh sekaya itu gitu loh. Karena ya buat apa Bang promosiin Bromo lagi Bang? Siapa yang nggak tahu Bromo? Siapa yang nggak tahu Bali? Iya kan? Iya. Setuju sih, kayak Pulau Banyak itu cakep banget di Aceh. Iya kan? dan Pulau Banyak cakep banget kan? Pulau Nasi gitu Iya, loh. Pulau Nasi. bener. Iya. Terus Aceh Singkil. Wah itu cakep banget sih. Even Sabang aja banyak teman-teman nggak Iya. tahu kalau Sabang itu indah banget lautnya. Iya bener. Terus ada gunung api bawah laut di Sabang gitu loh. Iya. Teman-teman di Jakarta pada emang iya ya bisa diving di Sabang gitu. Emang bisa iya main ke Pulau Banyak. Kayak banyak hal yang harusnya jadi Iya. kayak soft selling ya dari pemerintah kita ya. Ya, tapi Bang kadang ada nggak bisa menyalahkan 100% pemerintah ya. Iya. Kadang orang lokalnya juga Bang. Kembali lagi ya, kayak kadang ada beberapa tempat yang ketika kita promosikan orang lokalnya siap nggak gitu. Aku pernah ada satu cerita, ada lah nggak mau nyebut tempatnya. Aku tuh naik kapal Bang. Aku naik kapal, pulau ini dipromosiin kan, tempat ini rame nih Bang. Nah, ketika tempat ini rame, aku sama temanku naik kapal, bayar per orang 20.000. Bang, udah ya jalan gitu kan. Berhenti dia tengah-tengah danau Bang. Terus dia bilang, "Bang, mau ke sana." Oh, kalau ke sana per meter tambah 5.000 Bang. Oke. Kayak kembali lagi orang lokalnya siap nggak gitu. Kadang kembali lagi kan dari harus ada masukan dan harus ada di ini sosialisasi ke orang-orang seperti ini gitu loh. Berarti 20.000 sampai tengah danau. Iya, 20.000 sampai tengah danau. Iya. Habis itu kalau geser nambah 5.000 per orang gitu loh. On ya. Ada Iya. ada di rekat dia tuh Iya. 5.000. Marketing. Jaraknya tinggal 20 meter lagi, Iya, berarti 5.000 bener. kali 20 kali ya. Betul. Wah itu, iya sih emang kesiapan mental ya. Karena kalau terikat sama yang kayak, kan mereka tidak punya sistemnya. Mungkin Benar. kayak buy mood aja, wah ini gue punya banyak utang nih, tiba-tiba naikin harga gitu. Iya. Kayak pungli lah tiba-tiba. Nah, ya pungli. Ya itu tuh. Kadang ada beberapa tempat juga kayak kita bayar tiket nih di depan. Tiket sama parkir. Pas masuk itu kan tiket yang gerbang. Ini kan Ya. tiket pariwisatanya di sini, parkirnya segini. Kayak kok 2 kali gitu loh. Terus pas masuk uang keamanan lagi, ini lagi gitu. Itu tuh Bang yang seharusnya diberantas dari Indonesia Bang, tempat pariwisata di Indonesia. Oke, berarti menarik kayak dalam konteks self improvement juga kadang kita tuh pengen di level 100 tapi kesiapan mental kita cuma di 50 gitu ya. Iya. Tapi kita complaining terus kenapa nggak 100 ya. Iya. Kayak kenapa kota ini atau tempat ini tuh belum terkenal, kadang kalaupun terkenal, kadang belum siap secara akomodasi sama mentalnya masyarakat setempat juga ya. Ya, kembali lagi ya, nggak bisa menyalahkan masyarakat juga. Kalau ada sosialisasi dari ini, dari atas, pasti mereka akan ngerti kok gitu. Ya. Intinya komunikasi gitu loh. Kayak kan, hubungan Bang? ya, kayak hubungan ya. Iya, kayak hubungan komunikasi. Kalau nggak dikomunikasikan pasti berantakan gitu loh. Iya. Yang A bikin yang A, yang B bikin yang B gitu. Yang ada di kepala dia aja yang dia bikin gitu loh. Wah. Kalau semuanya dikomunikasikan pasti bakal berjalan lancar gitu loh. Iya. Kayak komplainnya cuma di kepala-kepala doang ya, tapi Iya. tanpa komunikasi juga nggak akan terhubung ya. Kayak nggak usah jauh-jauh. Nepal Bang, aku pernah ke Nepal ya 2 kali. Ke Nepal aku ke Everest Base Camp, ke Annapurna Circuit gitu kan. Di sana itu tuh orang-orang sama pemerintah tuh udah ngerti negara kita tuh turis loh. Kita itu berharap dari gunung gitu loh. Jadi kayak komunikasi antara pemerintahnya sama si orang-orang tour guide-nya itu udah saling komunikasi satu sama lain gitu. Jadi mereka tinggal menjalankan aja apa peraturan dari ini, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan gitu loh. Intinya dikasih tahu gitu loh. Oke Jak, sebelum kita ke Q&A, pertanyaan terakhir aku ya. Karena aku udah dari tadi tuh pengen banget ke Indonesia Timur gitu ya. Let's say kamu dari bagian Indonesia Timur dan kamu ingin meyakinkan aku kenapa aku harus ke Indonesia Timur ya. Ya, Gimana caranya meyakinkan aku biar Kenapa beneran jalan besok ini? ya. Kenapa Indonesia Timur? Indonesia Timur tuh sangat-sangat kaya Bang. Karena apa? Indonesia Timur itu punya gunung, punya bawah laut, punya savana, punya semua Bang. Orang-orangnya ramah gitu. Nih ya, banyak orang yang berpikiran buruk tentang orang Timur. Karena apa? Karena orang nggak bisa ngebuktiin langsung ke sana Bang. Karena harga tiket pesawat mahal Bang. Coba kasih turun harga tiket pesawat, orang bisa bakalan buktiin seramah apa orang Timur. Kayak kalau bahasa ini Bang, mereka tuh siap mati Bang untuk kita Bang kalau kita tuh dekat sama mereka gitu loh. Seramah itu, sebaik itu orang-orang sana. Ketika aku volunteer sana, mereka tuh udah nganggap aku kayak anak Bang. Kayak anak sendiri gitu loh. Udah nggak ada kayak ini kayak turis. Mereka tuh anggap itu kayak keluarganya sendiri itu. Apapun mereka kasih, entah itu mereka kasih aku, mereka nih di rumahnya itu mereka naruh kain yang udah dia tenun bertahun-tahun. Kita yang baru datang udah ngasih ini karena kamu kayak sudah mama anggap kayak anak mama sendiri gitu. Wih. Ketika dia bikin makanan, dia biasanya makan ikan kerapu sebulan sekali Bang.
Dia ngasih aku ikan kerapu bang, aku yang baru datang gitu loh. Seramah itu bang orang-orang sana. Dan kayak di sana tuh gunungnya bagus banget. Terus kayak kenapa aku bilang aku biasa tuh traveling batch sampai berbulan-bulan di daerah timur? Karena aku bisa nge-explore banyak hal. Kayak mungkin aku ngeluarin mahal untuk tiket pesawat, tapi dengan destinasi yang aku dapatkan itu tuh terbayarkan banget gitu. Kayak naik gunung bagus, terus ketika aku selesai naik gunung aku bisa diving, ketika aku selesai diving aku bisa nyari yang lain gitu loh. Banyak hal yang bisa aku dapatkan di Indonesia Timur gitu loh. Dan gak cuman itu, kayak aku bisa dapatkan acara adatnya lah Ya. atau hal-hal yang gak aku tahu gitu loh. Ya, itu deep banget sih. Aku membayangkan sosok-sosok nenek-nenek yang di Indonesia Timur yang kayak cinta banget sama tamu-tamu gitu ya. Mereka Iya. kayak udah nenun kain bertahun-tahun, tiba-tiba mereka trust sama kita yang orang asing. Itu aku membayangkan, aku visualisasikan yang kepala aku tadi. Itu indah banget sih. Kayak aku tuh bisa memastikan ya 1500% ceramah apa orang timur gitu. Kayak intinya tuh ya itu bang, kasih turun harga tiket pesawat biar orang bisa buktiin langsung ke sana gitu loh. Kadang orang-orang Indonesia tuh lebih memilih traveling ke luar negeri karena harga tiket di luar lebih murah bang. Iya. Ya. Aku PP dari Sumba ke Jakarta 7 juta. Yang dimana 5 juta aku udah bisa PP ke Jepang bang. Ya. Tapi kenapa aku lebih memilih ke sana? Ya karena semua orang bisa ke Jepang, gak semua orang bisa ke daerah timur gitu loh. Aku pengen buktiin aja, pengen ngasih tau ke orang-orang Indonesia Timur tuh secantik ini gitu loh. Ya. Ya. Udah. Oke. Aku lagi sibuk nulis. So bagi teman-teman yang juga lagi aktif nulis dan mau hasilin 2-3 digit sebulan dari nulis dan kalian nggak tahu caranya, tenang. Aku ada satu website simple yang bisa bantu kamu monetisasi hasil tulisanmu. Karena aku udah ngerasain dari nol sampai di fase sekarang tulisanku dibutuhin oleh banyak orang. Fitur blog di LinkedIn bisa jadi solusinya. Kamu bisa tulis artikelmu, insight, cerita, atau edukasi panjang langsung di satu halaman yang rapi. Jadi ketika ada audiens yang mau belajar lebih dalam tentang isi kepalamu atau tentang cerita-cerita kamu tinggal arahin mereka ke blog yang kamu tulis di LinkedIn. Daripada kamu harus balesin DM satu persatu, WA satu persatu, kamu tinggal bales aja. Aku udah nulis kok di LinkedIn. Lebih praktis, lebih profesional, dan konten kamu atau tulisan kamu tuh jadi punya rumahnya sendiri. Karena kadang ya, yang kamu butuhkan itu bukan cuma kontenmu atau tulisanmu yang viral dan rame, tapi konten atau tulisan yang bisa terus ditemukan oleh audiensmu. So, langsung aja cobain fitur blog di LinkedIn. 3 pertanyaan Jak dari teman-teman suara berkelas. Yes. Pertanyaan pertama dari Tiffany Lubis. Traveling yang paling worth it menurut Ejak itu saat kemana? Traveling yang paling worth it adalah traveling yang perginya sama orang yang tepat. Karena kamu tadi bilang bukan spesifik Yes, lokasi ya? bukan lokasi lagi bang. Karena kan tingkat kebahagiaan orang beda-beda kan. Karena aku udah datang ke banyak tempat. Jadi aku tuh udah bingung bang, bagus tuh yang kayak gimana itu. Karena udah terlalu sering, karena udah jatuhnya kerjaan kan. Nah tapi yang bikin aku nikmat dan tepat itu adalah kalau aku pergi sama orang-orang yang tepat gitu loh. Yang udah sepaham sama aku gitu loh. Jadi traveling itu akan sangat-sangat menyenangkan. Tapi kalau aku tanya kayak top 3 udah bareng siapa dan kemana, masih ingat gak? Masih. Kalau top 3 itu bisa dibilang 3 dulu ya. 3 itu aku bisa bilang Gunung Leuser. Gunung Leuser. Gunung Leuser itu 2023, yang 2023 ya, karena aku 2 kali kan. Yang 2023 itu aku sama tim Atap Negeri, Bung Fiersa. Jadi pada saat itu kita tuh naik gunung, itu tuh salah satu gunung terpanjang di Asia Tenggara bang. Ya. Di Aceh, Kampung Ya. Abang. Sumatera Utara, Medan, Aceh gitu ya. Jadi kayak pride-nya tuh kayak ternyata bisa ya gitu. Aku yang anak yang awalnya tuh takut naik gunung, aku tuh lemah, aku sakit tipes bang. Kenapa aku memutuskan untuk naik gunung? Karena aku pengen ngelawan rasa sakit aku dan rasa takut aku gitu. Ternyata aku bisa gitu loh. Yang dimana orang naik Gunung Leuser itu 14 hari bang. Dengan jarak 118 km. Dengan bawaan carrier itu 16-20 kilo. Kita tuh bisa menembus dalam waktu 11 hari. Wis. Itu tuh sangat-sangat berkesan karena dalam 2 minggu kita nggak ada jaringan sama sekali bang. Ya udah kita bonding gitu loh. Ya. Itu sangat-sangat seru naik gunung pada saat itu gitu sus. Karena semakin lama di gunung tuh semakin akan cepat kita bonding sama orang. Walaupun kita baru kenal sama orang, Bener. ketika kita banyak orang bilang tuh, ketika kita naik gunung sama orang, kita tuh pasti bakalan langsung jadi keluarga bang. Ya. Karena kita nggak ada jaringan, nggak ada megang HP gitu. Paling megang HP untuk ngerekam-rekam sesekali doang gitu. Jadi serunya naik gunung tuh itu bang. Jadi semua orang tuh harus nyobain naik gunung serius dah. Iya, iya. Dan kalau ibaratkan nih mau mungkin ada beberapa orang yang mau nikah gitu kan, coba deh ajak naik gunung. Kelihatan tuh sifat aslinya tuh. Iya. Assessmentnya di nikah. Iya. Naik gunung ya. Mm. Yang kedua deh tadi. Yes. Yang kedua apa? Tadi kan Leuser yang ketiga. Oh iya, yang kedua itu aku bisa bilang itu
Yang kedua itu bisa dibilang itu Bandanera. Bandanera. Karena apa? Karena Bandanera itu ngerubah mindset aku, Bang. Ngerubah mindset aku, ngerubah insight aku drastis. Pada saat itu aku bikin video lumba-lumba di Bandanera, itu tuh yang nonton sampai 40 juta, Bang. Wih. Dari situ baru karir traveling aku tuh melejit. Kayak ibaratkan aku traveling ke sana sini gara-gara Bandanera. Jadi kayak sesimpel sebenarnya tuh ya pada saat aku ke sana tuh aku kan kaget kan. Kadang kalau traveling tuh Bang ke tempat-tempat ke alam gitu, kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, pada saat itu aku lagi di kapal, tiba-tiba banyak banget lumba-lumba gitu. Makanya tuh banyak orang mungkin yang tahu aku tuh dari video lumba-lumba gitu. Ketika aku sana tuh kayak orang tuh taunya Bandanera tuh cuman kayak gunungnya, gunung api Banda, terus slow living di Banda gitu. Tapi nggak ada yang memperhatikan bawah lautnya atau hewan-hewan yang ada di sana gitu loh. Dan Bandanera itu juga punya hammerhead, schooling hammerhead. Bahkan gak cuma schooling hammerhead, kadang paus, kadang tiba-tiba ada dugong, ada banyak hewan-hewan yang nggak orang tahu tuh tiba-tiba ada di sana. Karena Bandanera itu lautnya itu jadi jalur migrasi, Bang. Jadi jalur migrasi paus, hiu atau apapun itu kadang bisa ada di sana gitu loh. Jadi Bandanera tuh adalah salah satu tempat-tempat yang sangat-sangat gokil menurut aku. Entah itu dari orang-orangnya atau dari bawah laut dan sejarahnya juga. Sejarah Bandanera itu, abang tahu nggak sih? Ada satu pulau di Amerika apa Inggris ya? Manhattan tuh di mana sih? Di Lupa. New York. Ya di New York. Itu tuh mau ditukarkan dulu sama pulau ini, Pulau Run di Bandanera. Karena apa? Karena di Bandanera itu ada pala. Dulu pala tuh harganya tuh lebih mahal daripada emas. Jadi penjajah itu datang lu ke Indonesia buat itu gitu loh. Coba aja kebayang nggak sampai sekarang kalau ibaratkan ini Manhattan punya Indonesia. Oke. Yang pertama. Yang pertama itu aku bisa bilang Sabu. Oke. Yang aku datangin kemarin. Kamu dari tadi mention Sabu kayaknya suka banget sama Sabu ya? Suka banget aku, Bang, serius. Karena aku tuh kesana tuh kemarin cuma 2 hari. Aku tuh pengen lama di sana tapi kembali lagi transportasi sana tuh masih susah, Bang. Jadi aku tuh pengennya ketika aku balik lagi ya transportasinya udah oke, akomodasinya udah oke, terus banyak penginapan yang bagus loh. Ya lebih enak aku untuk eksplornya gitu loh. Karena banyak hal-hal kayak ternyata ada ya tempat kayak gini gitu. Ternyata ada ya tempat kayak gini gitu. Itu tuh sangat-sangat gong Sabu itu sangat-sangat raw, Bang. Tapi tadi aku lucunya kayak misalnya ada clipper yang menyalahartikan kan. Ya. Kayak kamu suka banget sama Sabu, terus kamu jawab suka banget. Nah itu yang jadi hook konten, Bang. Kalau kan konten itu kan aku bilang nggak penting bagus, yang penting Iya, unik. iya, iya. Ketika aku konten di sana, aku tuh bikin hook itu, sumpah aku suka banget sama Sabu gitu. Langsung. Padahal kan Sabunya Pulau Sabu gitu loh, Iya, iya, iya. Saburai Jua gitu loh. Ini kalau di cut sama clipper tadi bisa. Iya, nyala gitu. benar. Nggak apa ya, harus Iya. nonton full ya penting Ya ya. harus nonton full, jangan nonton setengah-setengah. Alright, kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari FRDHKH underscore. Dia nanya, penasaran dong sama seleranya Kak Ejak gitu. Bisakah aku jadi calonnya Kak Ejak? Dan bagaimana sih hubungan percintaan Kak Ejak yang jarang di-share? Jadi kalau tipe aku tuh ya, Bang, kayak di beberapa podcast aku bilang aku tuh pengennya yang berhijab dan suka traveling. Iya, spesifik ya. Karena biar bisa bareng. Seru gak sih kayak ibaratkan traveling bareng kayak Sadam sama Gladys, kayak ada Iya. temanku Alam sama Siva, kayak ketemu orang yang satu paham tuh seru banget, Bang. Iya. Karena traveling itu susah banget, Bang, ketika ketemu pasangan. Karena dia harus mengerti kita tuh kenal orang sebanyak apa. Ya. Kadang kebanyakan orang tuh kalau ketika ketemu pasangan yang suka traveling dia pasti cemburuan gitu. Karena aku pernah deket sama ini perempuan tuh belum apa-apa udah cemburu sama teman-teman yang cewek gitu loh. Oke, Karena paham. kan nggak melulu kita tuh dekat sama perempuan, kita tuh pacaran atau berhubungan gitu. Ya dekat, ya temenan gitu loh. Karena kan semakin sering kita traveling, semakin kita tuh bisa ngebaca banyak orang gitu loh. Jadi pengennya tuh dapet yang satu ini, Bang, satu hobi lah, Frekuensi satu frekuensi lah gitu. Jadi kayak seru gitu loh. Nah kenapa yang berhijab? Dari orang tua aku. Tapi kalau aku ya berhijab nggak berhijab, yang penting agamanya bagus. Kayak sholat, udah sesimpel itu aja gitu. Iya. Tapi dari sisi percintaan berarti kamu lagi open. Secara keras tiba-tiba ngomongin ini ya. Nah, kadang kan, Bang, orang tuh di hidup pasti ada fase dia tuh beruntung di keluarga, Iya. di pertemanan, di karir. Nah, nggak akan semuanya tuh beruntung kan. Nah, kalau aku tuh kena di percintaan gagal terus. Oh. Karena terlalu baik dan terlalu effort. Iya, tapi dari POV sebelah sih. Ya benar, tapi ya nggak tahu ya, mungkin karena kan setiap orang apa yang dirasain, karena mungkin ngerasa kayak dia takut nggak bisa ngebales gitu kan. Ya. Tapi kalau menurut aku adalah kayak aku senang melakukannya, udah aku kan melakukan itu gitu loh. Ya ini bentuk aku suka sama orang dan ini bentuk aku, cara love language aku seperti ini loh gitu. Ya. Tapi kebanyakan orang tuh takut dia tuh nggak bisa ngebales gitu loh. Tapi kayak bagiku udah ya udah aku ikhlas kok. Ya gini cara aku untuk menunjukkan kalau aku tuh suka sama dia gitu loh. Ya. Tapi kebanyakan gagal gitu. Ya,
Ya. Tapi kayak ketika gagal, aku nggak pernah nyalahin diriku sendiri, nggak pernah nyalahin keadaan. Yang aku ini adalah ya Tuhan nggak mempertemukan aku dengan dia, pasti akan diganti sama yang lebih baik gitu loh. Ya kembali lagi kayak yang di awal tadi kita bilang ikhlas. Ya. Kalau kita ikhlas pasti akan dikasih yang lebih baik gitu loh. Ya, atau konteks gagalnya itu bukan gagal sih, kayak Tuhan tuh menunda supaya Ya. kamu dapat lebih baik biasanya. Benar. Ya. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Dari 11_7. Bang Ejak minta saran dong, hal apa yang harus aku persiapkan untuk solo traveling selain duit doang? Relasi. Kayak aku bilang tadi, aku tuh bang sebelum di dunia traveling, aku tuh kan supporter ya, kayak aku bilang tadi, aku supporter Yeah. Pekanbaru. Yeah. PSPS Pekanbaru, aku tuh Kurvanot, ultrasnya lah kalau bilang ini kan. Jadi aku tuh sebelum aku traveling, aku tuh punya banyak teman supporter. Jadi aku tuh sebelum aku punya banyak followers, sebelum aku dikenal banyak orang, aku tuh sering bang, aku tuh seneng banget punya teman di luar kota. Ya udah ketika ngeliat, oh ini orang Sumba, aku follow gitu. Oh, oke. Oh ini orang Bali, aku follow kita kenalan gitu. Mas dari supporter ini ya mas, mas dari supporter ini ya mas. Terus kayak nggak ada yang tahu kan, kayak sekarang aku bisa menyamperin mereka satu-satu gitu loh. Ya. Dan aku masih ingat semua teman-teman supporterku gitu loh. Kayak ya udah tujuan aku tuh adalah aku punya banyak teman di luar kota, sekaligus manifestasi suatu saat aku pasti bakal ketemu mereka gitu loh. Ya. Dan aku pasti ketemu gitu loh. Jadi kayak aku hampir semua teman-teman supporterku yang dulu-dulu dari 2015, 2014 aku temenan sampai sekarang aku udah ketemu sama mereka semua, hampir semua gitu loh. Ya. Itu simple, kamu mau ke supporter Persib, mau Iya. ke supporter Persija, Iya. masih masuk gitu ya. Benar, masih masuk karena aku tuh ada di netral, Iya. Pekanbaru gitu loh. Aku pernah ada kejadian lucu bang. Gimana? Kalau cerita-cerita supporter aku pernah ada kejadian lucu. Pada saat aku di Jakarta, aku tuh pernah hampir di ini bang, hampir dicegat orang karena aku bawa sial warna biru. Oke. Ini supporter Persib ya gitu. Bukan bang, ini Pekanbaru. Oh maaf ya mas ini gitu. Nah terus pada saat aku di Bandung, aku tuh hampir diinin orang juga. Kayak karena ngomongnya lulu gue kan sama temanku gitu kan. Padahal temanku ini orang Karawang gitu loh. Nah, kalian The Jack ya ini. Bukan, aku Pekanbaru ini gitu. Jadi enaknya Pekanbaru tuh ya netral gitu lah. Kita nggak ada bermusuhan dan berinian sama siapapun gitu. Makanya tadi gini, kalian dijak ya? Enggak, saya ejak gitu ya. Mirip ya dijak ejak ya. Tapi ini out of topic ya dari yang dia bahas tadi ya bang, kayak aku tuh pengen banget supporter Indonesia tuh nyatu gitu bang. Yeah. Karena kayak seru aja gitu bang kalau kayak ibaratkan entah itu The Jack sama Viking gabung gitu, entah itu Arema sama Bonek ini supporternya gabung gitu, kayak seru gitu loh. Kayak karena sekarang tuh kan banyak peraturan-peraturan yang aneh dari PSSI itu kayak larangan away lah gitu. Larangan ini, larangan itu gitu. Padahal kalau orang kalau semakin dilarang semakin dilakukan. Benar. Coba nggak ada larangan, pasti orang tuh tahu sendiri kok, tahu diri kok gitu. Jadi kayak semakin dilarang tuh orang kan semakin melakukan gitu. Iya, sama kedewasaan dari para supporter sih. Karena Iya. ada beberapa kasus kan atau beberapa insiden terjadi di negara kita ini kan, ada sampai ada korban jiwa itu karena kayak ambisi dari para supporter ya. Ya. Dan kembali lagi sih ya kalau bisa berdamai itu akan lebih seru gitu, lebih enak gitu. Dan kayak dari segi sepak bola kan bisa memajukan perekonomian juga kan bang. Iya, Kayak setuju. ibaratkan nih dari Jakarta away ke Bandung, seberapa banyak orang-orang Jakarta ke Bandung, pasti banyak kan ini ya kan. Iya, iya. Pariwisatanya dari segi perekonomian masyarakat kan bakal maju gitu kan. Tapi kembali lagi mungkin kalau untuk yang Bandung sama Jakarta itu kan sangat-sangat susah bang, karena udah memang dari lama kan. Iya. Tapi ya berharap semoga lekas inilah, karena biar seru sepak bolaan gitu kan. Benar. Dan pentingnya relasi ya. Iya selain pentingnya duit ya. relasi itu relasi sangat penting. Wow, seru banget, Jak. Dari aku yang terakhir ya. The worst advice yang pernah kamu terima? Berbuat baik aja sama semua orang. Karena apa bang? Karena ini walaupun aku nggak jadi haji ya tahun ini ya bang ya. Jadi aku tuh aturan tahun ini haji bang, Ya, tapi nggak jadi berangkat karena nggak dapat visa. Tahu sendiri kan visa haji Ya. di Indonesia seperti apa ya. Pada saat itu aku pernah ketemu sama konten kreator dari Malaysia, namanya Akil Misnan. Ya. Sekarang dia tuh kontennya itu bang sepedaan dari Malaysia ke Mekah. Jadi sekarang dia tuh motoran dari Malaysia ke Eropa. Oke. Jadi pada saat itu dia traveling ke Indonesia. Dia ini temannya temanku. Aku nggak kenal sama dia dan aku nggak tahu orang ini hidup sama sekali. Dia datang ke Indonesia dan aku ngeliat temanku bikin konten, dibikin story. Dia lagi di Indonesia. Aku bilang, temanku ini dia bang punya anak kecil, istrinya baru melahirkan. Itu temennya nginep di rumahku aja nggak sih? Kan lu nggak kenal, nggak apa-apa udah di rumahku aja. Kau punya anak kecil, kasihan. Nanti dia nggak bakal nyaman juga, kayak nggak enak. Nanti nggak enakan itu kan. Udah tinggal di rumah aku kan. Aku ajak ke Bandung, keliling Bandung kesini. Aku bilang sama dia, mau kemana? Aku nak keliling ini, aku nak backpackeran dari Bandung sampai ke Rote lah dia bilang kan, sampai ke daerah timur Indonesia. Oh ya udah, aku bilang kan, kau ketemu sama orang yang pas, aku bilang. Nanti
kau ke ke Surabaya, ke Jogja, ke ini temui temanku ya, ini temui ini gitu. Jadi bilang aja teman aja. Dan alhamdulillah setiap dia jalan dari Malang ke Jogja kemana, dia tuh ketemu teman-temanku semua gitu loh. Dan disambut dengan baik. Dan balasan yang dia lakukan adalah ketika pada saat dia sampai di Lombok, dia nelfon aku bang. Kayak, Ja, apa? Kenapa Kil? Aku bilang kan. Kau mau haji nggak? Mau lah, siapa yang nggak mau haji? Itu aku pikir pertanyaan bukan tawaran kan. Terus tiba-tiba ngomong, oke, kau kirim KTP sama ini, tahun depan kau berangkat ya, dia bilang. Ini serius, aku bilang. Serius, dia bilang. Kayak, ya udah kau mau nggak? Mau, aku bilang. Ya udah kau berangkat ya, bang. Aku langsung nangis bang di situ bang. Iya. Terus kayak, oh ternyata Tuhan tuh, aku tuh bermimpi, aku tuh cuman pengen umroh tiap tahun. Tapi Allah ngasih aku haji gitu loh bang. Kayak ternyata yang aku tangkap adalah kayak aku tuh nggak, mulai sekarang aku tuh nggak pernah mau minta sesuatu yang kecil lagi. Aku pengen minta apapun yang aku minta. Kayak yang Kak Roma bilang kan, kayak ya Allah tuh maha besar, jangan minta yang kecil gitu loh. Jadi kayak sekarang tuh aku pasti minta sesuatu yang di luar nalar aku minta gitu loh. Aku pengen keliling dunia, aku pengen ini, pengen itu segala macam yang nggak kepikiran di orang aku minta gitu loh. Karena ya semakin kita baik sama orang, ya semakin hal-hal tak terduga itu datang gitu loh bang. Kayak gitu kan tiba-tiba dikasih haji gitu loh. Tapi ternyata nggak jadi haji tahun ini gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, pasti tahun depannya bakalan coba lagi dan pasti Allah tuh nyiapin yang terbaik gitu loh. Intinya ikhlas, aku tuh udah ikhlas gitu loh. Apapun yang terjadi aku tuh ikhlas gitu loh. Ya. Terima kasih banyak Jak udah suruh berkelas. Sehat terus, semoga lancar perjalanannya. Amin. Terima kasih semuanya. Yes.